Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak dosen penguji dan juga Ibu Bapak dosen pembimbing yang saya hormati. Saya Maulana Safira seperti mahasiswa Teknologi Informasi tahun 2021. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Klasifikasi Kualitas Buah Semangka dengan menggunakan hybrid CNN SWM untuk mendukung keputusan pembelian tengkulak berbasis perangkat bergerak. Sebelum masuk ke detail penelitian, izinkan saya menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini penting. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kontribusi pertanian di Indonesia, permasalahan dalam klasifikasi semangka, kebutuhan sistem klasifikasi otomatis, dan pendekatan hybrid CNN SWM. Sektor pertanian adalah salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan petani serta tengkulak. Pertanian semangka merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian, tetapi tengkulak sering mengalami kerugian akibat perbedaan kualitas buah semangka yang dibeli dalam satu panen. Perbedaan kualitas ini dapat mempengaruhi harga jual dan kepuasan konsumen, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan perdagangan buah semangka. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan sistem klasifikasi otomatis yang lebih objektif dan akurat. Sistem ini diharapkan dapat membantu tengkulak dalam memilih buah semangka berkualitas, meningkatkan keuntungan, dan mendorong efisiensi dalam proses klasifikasi. Teknologi machine learning seperti K-means dan K-nearest neighbor atau KNN telah dikembangkan untuk klasifikasi, tetapi kurang akurat dalam mengenali pola kompleks dan atribut visual penting. Dalam penelitian ini, saya mengusulkan penggunaan pendekatan hybrid CNN-SVM atau Convolutional Neural Network. CNN adalah jenis algoritma deep learning yang mampu menerima input berupa citra dan mengenali pola kompleks serta mendeteksi berbagai atribut visual penting. Sedangkan SVM atau Support Vector Machine dikenal memiliki performa tinggi dalam klasifikasi dengan margin optimal. Menggabungkan kedua metode ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam perdagangan buah semangka. Itulah latar belakang dari penelitian saya. Sekarang mari kita lanjut ke tinjauan pustaka dan rumusan masalah. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa pendekatan yang telah dilakukan untuk klasifikasi kualitas buah semangka, dan saya akan membahas 3 penelitian yang relevan dengan topik ini. Yang pertama, penelitian oleh I.D. Janik, Sasmito Muhammad Bagi, Bila, dan Yohani dengan judul penerapan metode K-nearest neighbor, klasifikasi jenis buah semangka dengan image processing. Metode yang digunakan yakni menggunakan K-nearest neighbor atau KNN dengan image processing. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan akurasi yang baik dan mencapai 86,25% terhadap data training dan 80% terhadap data testing. Namun, terdapat kekurangan yang perlu diatasi terkait penggunaan aplikasi pada perangkat mobile. Yang kedua, penelitian oleh Indri Monika Parapat, Muhammad Furqan, dan Sutrisno dengan judul penerapan metode support vector machine pada klasifikasi penyimpangan tumbuh kembang anak. Metode yang digunakan yakni SVM. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SVM dapat diterapkan dengan baik dalam klasifikasi objek. Faktor rendahnya akurasi termasuk karena variasi data citra yang kurang dan jumlah data yang masih terbatas. Penelitian ini menunjukkan potensi SVM dalam klasifikasi buah, namun masih ada ruang untuk meningkatkan akurasi. Yang ketiga, penelitian oleh Ahmad Irma Surya Kumala Idris dan Andi
Bode dengan judul klasifikasi jenis buah tomat menggunakan CNN. Metode yang digunakan yakni CNN. Hasilnya yakni kinerja model CNN yang diterapkan dalam penelitian ini mencapai akurasi yang baik dan stabil. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi parameter yang optimal. Oleh sebab itu, berdasarkan ketiga penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Kineras Nickbot atau KNN efektif, namun memiliki keterbatasan pada integrasi aplikasi mobile. Sedangkan SVM memiliki potensi, namun akurasi dapat ditingkatkan dengan variasi data yang lebih baik. Sedangkan CNN menunjukkan hasil yang sangat baik dalam ekstraksi fitur citra, namun belum banyak diterapkan dalam klasifikasi buah semangka secara spesifik. Adapun dari penelitian terdahulu tersebut dapat didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yakni bagaimana mengembangkan pendekatan hybrid CNN SVM untuk klasifikasi kualitas buah semangka secara otomatis. Kemudian bagaimana meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem klasifikasi otomatis dalam mengenali pola kompleks dan atribut visual penting pada buah semangka. Ketiga, apakah implementasi sistem klasifikasi otomatis berbasis hybrid CNN SVM dapat memfasilitasi tengkulak dalam memilih buah semangka berkualitas dengan lebih efisien dan akurat. Dan terakhir, bagaimana dampak implementasi sistem klasifikasi otomatis terhadap peningkatan keuntungan tengkulak, pengurangan kerugian, dan peningkatan efisiensi dalam perdagangan buah semangka. Baik, slide selanjutnya yakni saya akan memaparkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menggabungkan pendekatan hybrid CNN SVM yang optimal untuk klasifikasi kualitas buah semangka. Dengan pendekatan ini berusaha meningkatkan akurasi sistem klasifikasi otomatis dalam mengenali pola kompleks dan atribut visual penting dari buah semangka. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengimplementasikan sistem klasifikasi otomatis dalam bentuk aplikasi mobile yang mudah digunakan oleh tengkulak. Terakhir, mengevaluasi dampak implementasi sistem ini terhadap peningkatan keuntungan tengkulak, pengurangan kerugian, dan peningkatan efisiensi dalam proses perdagangan dan buah semangka melalui analisis kuantitatif yang komprehensif. Selanjutnya yakni manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini cukup signifikan, terutama bagi tiga kelompok utama yakni tengkulak, sektor pertanian, dan pengembangan teknologi. Bagi tengkulak, penelitian ini akan membantu tengkulak dalam memilih buah semangka berkualitas secara lebih efisien dan akurat, mengurangi kerugian dan akibat perbedaan kualitas buah semangka dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perdagangan. Yang kedua, bagi sektor pertanian dapat meningkatkan efisiensi dalam keadilan perdagangan buah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan tengkulak itu sendiri. Sistem yang transparan dan adil ini diharapkan dapat mendukung perdagangan buah semangka baik di pasar domestik maupun internasional. Yang ketiga yakni bagi pengembangan teknologi. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teknologi klasifikasi berbasis AI untuk produk pertanian. Hal ini tak hanya berlaku untuk semangka, tetapi juga dapat diterapkan pada produk pertanian lainnya di masa depan. Batasan masalah dalam penelitian ini yakni pada poin lingkup data, dataset citra buah semangka yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada data yang dikumpulkan dari pasar tradisional dan petani lokal. Mungkin ini akan mempengaruhi generalisasi model untuk data dari sumber lain. Kedua, pada metodenya, pendekatan yang digunakan fokus pada kombinasi CNN dan SVM untuk klasifikasi. Meskipun kombinasi ini diharapkan optimal, ada kemungkinan metode lain juga efektif. Terakhir ada poin implementasi. Implementasi sistem dalam bentuk aplikasi mobile akan
dibatasi oleh kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia. Tentunya berarti bahwa performa aplikasi mungkin tidak maksimal pada semua jenis perangkat. Hmm. Uh, Selanjutnya, slide metodologi penelitian. Pada slide ini, kita dapat melihat keseluruhan proses metodologi penelitian yang telah dirancang untuk mengembangkan sistem klasifikasi kualitas buah semangka menggunakan pendekatan hybrid CNN SVM. Proses ini terdiri dari beberapa langkah yang saling terkait. Yang pertama, yakni proses penelitian dimulai dengan langkah awal yang mencakup perencanaan dan persiapan. Kemudian pengumpulan data citra buah semangka dari berbagai sumber seperti pasar tradisional dan petani lokal. Data ini sangat penting sebagai dasar pelatihan modal. Yang selanjutnya ini pre-processing data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan pre-processing data. Hal ini tentunya termasuk normalisasi dan augmentasi data citra untuk memastikan kualitas dan keberagaman data yang akan digunakan dalam pelatihan model. Selanjutnya kita masuk ke tahap pelatihan model CNN-nya itu sendiri. Pada tahap ini, model CNN akan dilatih untuk mengekstraksi fitur penting dari citra buah semangka melalui beberapa layar konvolusi, pooling, dan fully connected. Setelah fitur diekstraksi oleh CNN, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan hasil ekstraksi tersebut dengan SVM. SVM akan digunakan untuk klasifikasi akhir, memanfaatkan kemampuan tinggi dalam memisahkan data dengan margin yang optimal. Model yang telah dilatih kemudian diuji menggunakan data pengujian yang telah disiapkan. Pada tahap ini, kita akan mengukur kinerja model berdasarkan metrik klasifikasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Setelah model diuji, langkah berikutnya adalah implementasi model ke dalam aplikasi mobile. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengambil foto buah semangka, menganalisis citra, dan mendapatkan prediksi kualitas secara langsung. Aplikasi mobile yang telah dikembangkan tentunya akan diuji untuk memastikan fungsionalitasnya. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak dari implementasi sistem kualifikasi otomatis terhadap peningkatan keuntungan tengkulak, pengurangan kerugian, dan peningkatan efisiensi dalam perdagangan buah semangka itu sendiri. Setelah semua langkah di atas selesai, proses penelitian berakhir dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan sistem klasifikasi buah semangka di masa depan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai jadwal rencana penelitian yang mendasari tugas akhir saya. Uh, yang pertama, kita akan melakukan kajian pustaka yang mencakup studi literatur, ekstraksi fitur citra, implementasi hybrid CNN SVM yang akan dilaksanakan pada bulan pertama dan bulan kedua. Selanjutnya ada pengumpulan data terdiri dari citra buah semangka itu sendiri, wawancara, dan label kualitas yang akan dilaksanakan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Yang selanjutnya ada rancangan penelitian. Setelah data terkumpul, kita akan masuk ke tahap perancangan penelitian yang meliputi prosedur penelitian dan arsitektur hybrid CNSWM itu sendiri, dan juga implementasi mobile yang akan dilaksanakan pada bulan ketiga dan keempat. Kemudian pengujian hasil penelitian. Langkah terakhir adalah pengujian dari hasil penelitian itu sendiri, yang terdiri dari uji coba sistem, kemudian evaluasi performa, analisis hasil, dan kesimpulan yang akan dilaksanakan pada bulan 5 dan bulan 6. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan akhir dari penelitian yang saya lakukan.
Penelitian ini bertujuan mengembangkan pendekatan hybrid CNN-SVM untuk klasifikasi kualitas buah semangka. Pendekatan ini menggabungkan keunggulan CNN dalam ekstraksi betel citra dengan keunggulan SVM dalam klasifikasi akhir. Implementasi sistem klasifikasi otomatis berbasis hybrid CNN-SVM diharapkan dapat memfasilitasi tengkulak dalam memilih buah semangka berkualitas lebih efisien dan akurat. Dampak dari implementasi sistem klasifikasi otomatis tersebut termasuk peningkatan keuntungan tengkulak, pengurangan kerugian, dan peningkatan efisiensi dalam proses perdagangan buah semangka. Baik, sebelum saya menutup sidang seminar proposal ini, izinkan saya merangkum poin-poin penting yang telah saya sampaikan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan pendekatan hybrid CNN-SVM untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam klasifikasi kualitas buah semangka dengan menggabungkan kekuatan CNN dan SVM itu sendiri. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan oleh para dosen penguji dan seluruh hadirin. Dukungan dan masukan dari Bapak atau Ibu sangat berharga untuk penyempurnaan penelitian ini. Dengan demikian, saya menutup presentasi proposal penelitian ini. Terima kasih dan saya siap menerima pertanyaan serta masukan dari Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.